proses menjadi khalifah itu berlanjut terus. Jadi kalau manusia itu pasif, tidak membina dirinya, mengarah kepada kebaikan, maka yang ada baru potensi khalifah. Potensi khalifah, atau mungkin kalau dia tidak bina kepada arah kekhalifahan yang sesuai dengan tuntutan dari ajaran Islam, itu kekhalifahannya belum lagi sempurna. Karena kekhalifahan di dalam Islam sebagai manusia yang dianggap khalifah itu adalah manusia yang cerdas, manusia yang punya ilmu, manusia yang punya keterampilan, manusia yang bisa menguasai alam ini, tapi pasti punya akidah Islamiyah, kan begitu. Maka oleh karena itu, ja'alna itu adalah proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Itulah proses pendidikan itu. Sampai kapan pendidikan itu berakhir? Tidak ada sampai manusia ini meninggal. Nah, jadi ja'ala itu harusnya sepanjang waktu. Nah, karena kekhalifahan itu juga sangat relatif. Kekhalifahan itu sangat relatif. Termasuk juga sebagai seorang hamba itu juga dilakukan secara terus-menerus, dan itu sangat relatif. Karena belum ada orang yang sampai kepada seorang hamba yang ideal sampai saat ini. Kan tapi menuju seorang hamba ideal sudah ada. Makanya Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi proses yang dilakukan manusia itu sepanjang hidupnya mencapai, mengarah kepada hal-hal yang lebih baik. Tapi yang ideal itu, ya jelas itu tentu saja belum sempurna karena manusia punya kelemahan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, terkait dengan materi yang kedua, fitrah, dari 3 aliran tadi memang kita sudah tidak asing lagi, dan itu sudah lama kita bicarakan, tapi paling tidak sekarang kita perlu mendalami dan sejauh mana kita memberikan respon atau implikasinya terhadap pendidikan. Tadi bermacam-macam yang sudah dijelaskan tentang fitrah, misalnya bersih, ya suci, tensi dan segalanya. Menurut saya itu memang benar itu semuanya, karena berangkat dari arti fitrah itu, yaitu adalah suci, ya bersih. Kenapa suci? Karena memang salah satu aspek manusia ini berasal dari roh Tuhan. Karena berasal dari roh Tuhan itu, ya memang ada kesucian di dalam diri manusia. Tapi juga diartikan tadi potensi, ya karena di dalam fitrah itu ada potensi. Karena manusia itu berakal, ada kecerdasan, dan ada bakat. Nah, jadi bersih artinya kecenderungan beragama, kemudian juga manusia itu punya potensi kecerdasan, punya bakat. Termasuk juga fitrah, fatrah itu menciptakan, ya fatrah Allah menciptakan sesuai dengan fitrahnya kan. Nah, artinya menciptakan itu dinamis dan kreatif. Fitrah itu adalah berkembang kan begitu. Kalau kita perbandingkan dari 3 aliran itu, kalau menurut saya ada perbedaannya, tapi ada persamaannya. Kalau kita lihat dari segi nativisme, itu memandang bahwa manusia itu terlahir membawa pembawaan. Pembawaan ini maksud itu adalah bakat dan minat, kecerdasan. Nah, itu yang dibawa. Dan itu pengaruh dari orang tua dan gen-gen yang yang mempengaruhinya sebelumnya, ada kakeknya, ada neneknya. Nah, itu yang menurut nativisme, dan menurutnya ya tidak perlu pendidikan karena dia sudah punya pembawaan, dia berkembang sendiri. Dari teori pendidikan ini termasuk yang pesimis gitu kan. Dan itu memang ada benarnya, ya seperti tadi juga ada beberapa contoh-contoh. Kita juga menemukan misalnya ada orang yang sekolahnya sudah hebat, sudah tinggi, tapi dia tidak menjadi apa yang dididiknya. Kita mengenal misalnya Taufik Ismail, mungkin Bapak kenal dengan Taufik Ismail, itu seorang dokter itu. Taufik Ismail itu seorang sarjana, seorang dokter, saya lupa itu apa dokter umum atau dokter hewan, tapi dia tidak menjadi seorang dokter, tapi dia malah menjadi seorang budayawan. Itu kenapa? Karena gen yang dibawanya itu yang lebih kuat kan gitu.
Dan ada juga benarnya. Jadi Schopenhauer mengemukakan pendapat itu karena melalui pengamatan dan penelitian yang sudah dilakukan selama ini. Tapi tidak mutlak benar, karena bisa saja persentase bagi setiap orang itu yang lebih banyak adalah pembawaan. Tapi sekecil apapun pembawaan itu tetap ada. Misalnya dari segi fisik, dari segi cara, ya, jalan, suara itu banyak turunan dari orang tua. Karena tidak mungkin, karena dia berasal dari orang tua pasti ada pengaruh. Tapi teori yang lain yaitu John Locke bahwa manusia bagaikan kertas putih tergantung kepada lingkungan yang menulis. Jadi kertas putih itu kosong tanpa ada potensi. Kemudian konvergensi memadukan dua teori itu. Bagaimana dengan fitrah? Kalau kita telusuri tentang fitrah yang kita maksud itu, fitrah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, misalnya Fa'iza sawaitu wa nafaktu fihi min ruhi. Sebelum seorang itu dilahirkan, sudah aku tiupkan kepadanya rohku. Rohku itu adalah kesucian. Kesucian itu adalah kecenderungan beragama. Jadi menurut teori fitrah, orang yang lahir ini punya kecenderungan beragama. Semua orang. Sedangkan menurut teori nativisme, dia tidak pernah menyebut-nyebut tentang agama. Tidak pernah menyebut tentang Tuhan. Jadi artinya, teori fitrah bukan tidak setuju dengan ada pembawaan, ada bakat dan kecerdasan. Fitrah tetap ada potensi itu dalam diri seorang. Tapi yang tidak pernah dibicarakan oleh teori lain itu tentang kecenderungan seorang beragama. Sehingga di barat itu memang agama ini terlalu penting. Ada orang yang beragama dan tidak. Jadi menurut Islam itu memang ada kecenderungan meskipun realnya dia tidak beragama. Banyak orang yang tidak beragama, orang yang nakal segalanya, tapi di dalam dirinya ada potensi. Semua potensi ini terkembangkan, ya, teraktualkan atau tidak. Nah, maka dalam Islam untuk bisa meluruskan potensi ini, maka diturunkanlah agama Islam. Agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan potensi keberagaman umat ini. Dan bukan hanya kepada Muhammad saja, ya kepada nabi-nabi terdahulu. Disampaikan bahwa manusia ini perlu mempunyai akidah tauhid, dan itu sejak dari awal, sejak dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, diajarkan begitu supaya jangan melenceng. Tapi meskipun demikian, banyak juga orang yang tidak menerima, atau banyak juga orang yang tidak mendapatkan informasi tentang itu. Maka potensi keberagamannya tetap ada, sehingga ada orang yang beragama menyembah matahari, menyembah pohon-pohon, menyembah gunung, itu karena ada potensi. Cuma potensinya itu tidak terarahkan kepada sebuah tujuan yang pada dasarnya manusia itu berasal dari Tuhan gitu. Baik, saudara yang saya hormati, memang tadi dari Pak Amul ini orang psikologi ini, jadi nanti kita perlu membuat ini sebuah kolaborasi antara orang-orang agama, orang pendidikan agama dan orang psikologi, membuat sebuah penelitian tentang manusia ini. Kenapa? Karena memang konsep-konsep tentang manusia itu perlu kita telusuri dengan penelitian-penelitian. Jadi lemahnya kita itu memang penelitian tentang manusia, penelitian tentang potensi, tentang sikap, tentang pembawaan segalanya, kita kan terbatas itu. Oleh karena itu kajian-kajian psikologi itu perlu dikaji, disatukan dengan kajian-kajian Islam. Maka kalau di UIN sekarang sudah ada psikologi Islam ya. Di psikologi Islam itu harus melihat misalnya manusia dari segi psikologi, mengkaitkan antara Islam dan ilmu psikologi. Tapi yang jelas adalah meskipun penelitian itu dilakukan kepada manusia, kepada alam,
pasti ujung-ujungnya konsep yang ada di dalam Al-Quran, wahyu dari Allah itu dengan ayat-ayat kauniyah ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Cuma kadang-kadang manusia salah menganalisanya. Di analisanya itu mungkin yang keliru. Maka oleh karena itu perlu analisa yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Kan gitu. Tidak tahu kita apa ke depan tiga aliran ini penting atau tidak, tapi yang jelas sekarang proses pendidikan pasti berdasarkan kepada pemahaman orang terhadap manusia. Di pendidikan yang kita lakukan ini sebenarnya itu berangkat dari pemahaman orang terhadap manusia. Maka muncullah membuat sekolah unggul misalnya. Membuat sekolah unggul ini sebenarnya adalah mengembangkan teori empirisme, menciptakan lingkungan yang kondusif, itu kan teori empirisme itu. Nah, tapi ada lagi menentukan bakat dan minat melalui penelusuran misalnya. Di seseorang itu menurut teori-teori bakat dan minat itu, penelusuran bakat, dia akan lebih berhasil kalau dia mengikuti proses pendidikan sesuai dengan bakat dan minat. Maka di SMA itu kan ada penelusuran bakat dan minat itu. Maka penelusuran bakat dan minat itu sehingga dia ketika kuliah, dia bisa lebih optimal dan maksimal. Cuma tentu saja bakat ini sangat berbeda. Mungkin ada bakat yang lebih kuat, bakat sederhana, bakat yang kurang. Tapi ternyata bakat itu bisa juga ditumbuhkan. Karena menurut teori empirisme itu, manusia bisa dipengaruhi. Dan konsep Islam memandang bahwa manusia itu adalah makhluk responsif. Manusia itu akan memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Dan manusia itu akan menjadi makhluk berubah kalau ada motivasi. Di dalam Islam itu motivasi itu kita pahami dengan niat. Kalau ada keinginan seseorang itu tentang sesuatu, insya Allah akan jadi. Maka niat itu sebenarnya di dalam bahasa yang lain adalah motivasi. Artinya adalah semangat yang ada di dalam, kemudian lingkungan yang ada, itu sangat menentukan proses pendidikan. Bapak, Ibu yang saya hormati, menurut saya banyak hal yang kita temukan dalam diskusi ini, tapi tentu saja kita nanti akan mencoba menyimpulkan sesuai dengan literatur dan pemahaman kita masing-masing. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang di dalam proses pendidikan memang sejauh mana mereka itu tahu tentang manusia. Jadi sering kita melihat misalnya guru-guru suka marah-marah kepada murid. Kemudian guru-guru mudah saja mengatakan murid ini bodoh, mudah mengatakan murid nakal. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif manusia adalah makhluk mulia, manusia itu adalah makhluk yang bisa berubah dan segalanya. Sebenarnya apa yang dikatakan guru itu keliru dia itu. Sentuhan-sentuhan yang penting. Lama ini kan kita cenderung misalnya seorang guru itu lebih senang kepada murid-murid yang pandai, senang kepada murid-murid yang bersih, murid-murid yang rajin. Itu memang kesenangan guru. Karena tidak payah dia lagi kan. Tapi kalau murid-murid yang nakal, murid-murid yang pemalas, itu biasanya guru itu kurang senang. Dan bahkan ya sering dimarahi. Kalau seorang guru tahu tentang manusia bisa berubah, sebenarnya itulah harapan guru. Dan itulah tugas guru. Bagaimana sentuhan-sentuhan bagi anak-anak nakal, bagi pemalas itu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Jadi artinya apa? Mungkin lingkungannya di rumah, lingkungan orang tuanya segalanya, membentuk dia dulu. Sehingga dia kasar, dia pemalas segalanya. Maka guru harus menciptakan lingkungan yang bisa memberikan motivasi. Nah, tapi kadang-kadang banyak guru-guru yang kadang-kadang tidak melihat ke arah sana, sehingga dia membuat keputusan atau menghakimi seorang anak, dan cenderung kalau anak nakal itu kalau dapat sudahlah dipindahkan saja tempatnya, tidak usahlah di sekolah ini. Ini kan terlalu naif, terlalu kurang membina seorang anak menjadi yang baik. Saya rasa Bapak Ibu yang saya hormati, menarik diskusi ini. Untuk selanjutnya tentu saja masing-masing kita akan mencari, menelusuri lebih jauh tentang apa-apa yang sudah kita pelajari ini.
dan tidak tertutup kemungkinan nanti bisa menjadi menjadi kajian Bapak dan Ibu terakhir kuliah nanti menjadi sebuah disertasi. Mungkin bisa melakukan penelitian yang lebih dalam tentang manusia dan aspek-aspek psikologi, aspek-aspek bakat dan minat ini, sehingga menghasilkan sebuah karya yang bisa disumbangkan kepada perkembangan pendidikan Islam. Saya rasa mungkin begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Waktunya juga sudah hampir 12:30. Kemudian terima kasih sekali atas perhatiannya sejak dari pagi tadi jam 8 sampai sekarang. Memang rehatnya sebentar saja, mungkin suasananya juga sudah lelah dan segalanya. Saya rasa cukup begitu. Untuk ke depan kita 2 kali seperti ini atau 1 kali? Ini perlu saya sampaikan